Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasa wa dhalla bil jahli akharin وجعل علم الفقه عمادا لهذا الدين وأصلي وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang kami hormati segenap hadirin wal hadirat, tuan-tuan, puan-puan, cici, masjid, dan segenap jajaran terus masjid kita tercinta. Mudah-mudahan di pagi sekarang ini Allah selalu memberikan kesehatan dan iman yang istiqamah, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, tentram dalam keluarga kita, penuh dengan kedamaian, dengan harapan bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi. Semoga ada mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada akhir sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan menuju pada alam yang terang benderang di bawah naungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para jamaah yang kami hormati, setelah beberapa banyak keterangan tentang masalah najis dan juga mutanajis, yang mana itu semua berkaitan dengan ibadah kita, yang mana setiap kita melaksanakan ibadah, terutama melaksanakan sholat, maka di sana kita ini harus dalam keadaan suci, baik suci badan kita, pakaian kita, ataupun tempat yang kita laksanakan sholat. Karena kemarin telah beberapa banyak najis-najis yang telah diterangkan, maka sekarang sampailah kepada pembagian, yakni aqsamun najasat wa kayfiyati izalatiha. Itu macam-macam daripada najis, wa kayfiyati izalatiha, dan cara-cara untuk menghilangkan najis ataupun mensucikannya najis. Setelah kita tahu bahwasanya barang ini hukumnya najis, barang itu punya mutanajis, ada barang yang najis, ada barang yang terkena najis. Kalau barang najis adalah barang yang memang najis,
Itu barang yang memang barangnya najis. Ada barang mutanajis. Apa barang mutanajis? Ialah barang yang terkena najis, baik najisnya itu sedikit ataupun banyak. Sehingga kalau barang itu, kedua-duanya barang itu, barang najis ataupun barang mutanajis, andai kata kita bawa waktu melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Pakaian terkena najis semuanya, maka pakaian itu menjadi mutanajis. Dan sekarang bagaimana caranya untuk menghilangkan najis? Cuma sebelumnya, Bapak tuan yang kami hormati, sedikit di sini ingin menerangkan bahwasanya setiap hayawan yang masih hidup itu hukumnya suci. Setiap hayawan yang masih hidup itu hukumnya suci, kecuali anjing dan babi. Karena setiap hayawan yang masih hidup hukumnya suci, mengenai kepada barang cair ataupun kepada air, baik airnya itu sedikit ataupun banyak, maka air itu hukumnya tetap suci. Ya, ada seumpamanya jeding ataupun ada seumpamanya ember, kemasukan ayamnya masih hidup, maka air itu walaupun sedikit, airnya tetap suci. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana hukumnya air yang selalu dibuat minum kucing? Bagaimana hukumnya air yang selalu dibuat minum kucing? Padahal air itu sedikit, dan biasanya kucing itu makan barang najis. Ya, kucing biasanya makan barang najis. Tikus kalau sudah mati, maka tikusnya itu najis. Ketika kucing itu makan tikus, berarti kucingnya itu makan barang najis. Bapak Ibu yang kami hormati, sisa-sisa daripada minuman kucing ataupun makanan daripada kucing ataupun hewan-hewan yang lain, ini adalah hukumnya tetap suci. Jadi sisa-sisa makanan, sisa minuman, baik itu berupa air ataupun makanan, itu hukumnya tetap suci. Contohnya kita ini menemukan mangga bekas makanan kelelawar seumpamanya. Mangga bekas makanan kambing seumpamanya. Maka itu sisanya walaupun tanpa dibersihkan, tanpa dibasuh, tetap suci. Begitu juga kucing. Cuma sekarang para jemaah yang kami hormati, kalau seandainya kita menemukan kucing ketika itu makan barang najis, seperti tadi tikus. Kalau melihat kucing makan barang najis, kemudian minum kepada air, waktu melihat makannya, ketika makan langsung dibasarkan, maka air tadi akan menjadi najis. Ya, maka airnya menjadi najis. Kalau kita melihat langsung,
dan tanpa jejak. Kalau sekarang ada kucing melihat makan barang najis. Barang najis apa semuanya, tikus ataupun apa semuanya yang lain-lain. Kalau setelah itu kucingnya itu pernah lagi kemana dan sampai tidak kelihatan mata, kemudian setelah dapat setengah hari ataupun dapat 1 hari, datang kucingnya ini. Tadi pagi semuanya melihat kucing makan tikus, yang mana tikus itu ada darahnya dan sebagainya, kan najis. Tetapi dia langsung lari kemana dia, sehingga tidak kita lihat kemana itu kucing berada. Kemudian tahu-tahunya tengah hari datang. Setelah tengah hari datang, pas minum air yang telah disediakan, maka itu menjadi suci. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah pendapatnya ulama. Kalau kita melihat kucing makan barang najis, setelah lama-kelamaan dia itu lagi tak kelihatan, kemudian datang lagi lalu minum, maka menjadi suci. Baik air yang diminum ataupun bekas mulutnya. Yang penting tidak ada bekas darah. Ya, kecuali ada bekas darahnya. Kalau memang ada bekas darah kan najis, maka itu punya najis. Kalau minum airnya yang tidak sampai 1 pola, maka airnya menjadi najis. Tuh, Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati. Sekarang najis. Adapun bagian-bagian daripada najis itu ada 3 bagian. Najis ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah an-najasatu mughalladhah, ialah najis mughalladhah. Najis ada 3. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Wa hiya najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Adapun najis mughalladhah itu ialah najisnya anjing dan babi dan anak dari salah satu anjing dan babi. Jadi andai kata ada anjing kok melahirkan hewan, dan hewannya ini adalah tetap najis, dikatakan najis mughalladhah walaupun bentuknya berupa hewan lain. Ya. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, ada anjing melahirkan hewan yang bentuknya bukan anjing. Anjing seumpamanya melahirkan bentuknya kelinci atau berbentuk rusa, maka ini adalah tetap najis, dikatakan najis mughalladhah. Ini adalah yang dimenangkan. Kalau hewan yang dimenangkan adalah ikut ibunya, walaupun suaminya anjing tadi seumpamanya yang mengawini anjing seumpamanya kucing semuanya kucing kan suci. Kucing kok kawin kepada anjingnya yang perempuan, ya, karena anjing yang perempuan, anjingnya melahirkan berbentuk kucing, maka kucingnya ini adalah dikatakan najis mughalladhah. Karena ada suatu kaidah, innal far'a yattaba'a
al-akhassah min aslihi fin najasati. Karena ada suatu kaidah di dalam najis ini mengikuti hewan yang lebih buruk. Di dalam najis mengikuti hewan yang lebih buruk. Apa yang lebih buruk? Itu anjing. Kucing, antara kucing dan anjing ini dalam satu kaidah najis, ini yang digunakan adalah anjingnya. Sabab tasmiyati bil mughallaghati. Kenapa dikatakan najis mughallaghah? Di anna syari'ah ghallaqa fi hukmihima. Karena syara itu memberatkan di dalam hukumnya najis itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah najis mughallaghah cuma tertentu kepada anjing dan babi. Sekarang kaifiyatul izalatiha. Bagaimana caranya menghilangkan najisnya anjing dan babi ataupun najis mughallaghah? Tadbirun najasatu al-mughallaghatu bisa'i ghaslatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna bit-turab. Ialah caranya untuk menghilangkan najis mughallaghah ialah dibasuh 7 kali basuhan, dan salah satu daripada ke-7 basuhan itu dicampur debu. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, karena di sini menggunakan kata-kata salah satunya membasuh najis anjing dan babi, ini harus dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur debu. Karena di sini menggunakan salah satunya, ini tidak disyaratkan mencampur debu, harus ada yang di akhir basuhan ataupun di awal basuhan. Itu sama saja debunya membasuh najis itu, debunya di basuhan yang pertama kali ataupun yang terakhir. Jadi tidak ada syaratnya kita harus menyuci najis anjing semuanya, kemudian yang terakhir harus dibasuh dengan debu. Tidak. Jadi salah satunya saja, baik pertama kali telah menggunakan debu, ataupun yang ketiga kalinya, keempat kalinya, 5 kalinya, 6 kalinya, atau ke-7 kalinya. Yang penting salah satu daripada 7 basuhan itu ada campuran debunya. Dan campuran debu itu, Bapak Ibu yang kami hormati, tidak disyaratkan untuk dicampur dengan airnya, tidak. Jadi andai kata dikasih debu saja, ini sudah cukup. Wal afdal, sedangkan yang lebih utama, ayyakuna lahu turabu fil ghaslatil ula. Sedangkan yang lebih utama, caranya membasuh najis mughallaghah, caranya membasuh najisnya anjing dan babi, ini yang utama adalah campuran debunya itu digunakan pertama kali membasuh. Ya, pertama kali membasuh. Apa tujuannya? Agar nanti cipratan daripada air itu sendiri, kalau semuanya mengena kepada kita, mengena kepada badan kita, maka tidak menular menjadi najis mughallaghah. Ini adalah najis mughallaghah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, walidzalika salasatu kaifiyatin mas'uz ma'i bit-turab hatta yataqaddar. Ini caranya mencampur debu itu ada 3 cara. Yang pertama, airnya dicampur dengan debu sehingga seperti kita mengaduk kopi dan susu. Ini adalah cara yang
cara yang pertama. Sumber dalam hal najasati, kemudian air debu itu tuangkan saja kepada najisnya. Ini sudah selesai. Sedangkan yang kedua, wal turab dalam hal najasati. Cara yang kedua bisa menggunakan debu tanahnya ini diambil tanpa dicampur dengan air, langsung diaburkan kepada najisnya. Setelah diaburkan kepada najisnya, kemudian disiram air. Ini adalah boleh. Kemudian cara yang ketiga, sabbul ma'i ala makanin najasati summa waqtu turabi fawqahu. Ialah menyiram najis anjing dan babi disiram dengan air. Setelah disiram kemudian ambil debu, ambil tanahnya ini tanpa dicampur dengan air, kemudian diaburkan kepada najisnya. Ini juga boleh. Jadi syarat mencuci najis mughallazah ini adalah tidak disyaratkan campuran debu dan air. Ini tidak disyaratkan untuk dicampur diaduk, tidak. Nah, ini adalah najis mughallazah. Sedangkan yang kedua, as-saniyatu an-najasatul mukhaffafah. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini cuma tertentu kepada kencingnya anak kecil laki-laki. Ini najis yang kedua ini, najis yang pertama najis mughallazah ini adalah khusus kepada anjing dan babi. Kemudian najis mukhaffafah khusus cuma terjadi kepada kencingnya anak kecil yang berkelamin laki-laki. Nih, jadi tidak ada istilah ada najisnya tai ayam semuanya. Ini najis mukhaffafah, tidak ada. Ini ada najis yang lain. Ini dikatakan najis mukhaffafah, itu tidak. Jadi najis mukhaffafah ini cuma tertentu kepada kencingnya bagi laki-laki. Ya. Khusus bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan tidak dikatakan najis mukhaffafah. Ya. Sebab tasmiyati bil mukhaffafati, adapun sebab-sebabnya dikatakan najis mukhaffafah ialah li'anna syari'a khaffafa fi hukmihima, karena agama meringankan di dalam mencucinya. Ya. Wa allati tatawaffatu fiha arba'atu syurut, dan najis mukhaffafah itu ada 4 syarat. Jadi kencingnya anak laki-laki bagi laki-laki dikatakan najis mukhaffafah ini adalah dengan 4 syarat. Yang pertama ialah ayyakuna qawlan, harus terdiri daripada kencing. Jadi khusus kepada kencing. Kalau supaya beraknya tidak boleh. Itu khusus kencingnya saja. Kalau beraknya tetap dikatakan najis yang lain. Pokoknya najis mukhaffafah ini adalah khusus kepada kencingnya bagi laki-laki. Yang kedua, ayyakuna min sabiyyin. Yang kedua syaratnya harus dari kencingnya anak laki-laki. Kalau kencingnya perempuan maka tidak. Syarat yang ketiga ialah alla yablugha as-sabiyyu hawlaini. Syarat yang ketiga, bagi laki-laki tadi belum sampai umur 2 tahun.
Ya, dengan syarat bayi tadi belum sampai umur 2 tahun. Syarat yang ketiga, Allah ana ghairal labani litawati. Harus belum makan selain susu. Harus belum makan selain susu yang dibuat sebagai kekuatan. Kalau seumpamanya sekarang ada bayi cuma sebagai camilan saja, cuma sebagai camilan, ini makannya bukan cuma sebagai kekuatan, maka tidak merubah kepada hukum najis mukhaffafah. Ada bayi semuanya, ada bayi, ya ada bayi karena ibunya tidak ada seumpamanya, ya karena ibunya tidak ada, kemudian nangis bayinya, kemudian dikasih air. Yang mana tujuannya mengasih air ini bukan untuk tujuannya mengenyangkan kepada bayi, tetapi tujuannya agar tidak nangis. Kan bisa jadi dikasih air tujuannya biar tidak nangis, maka tetap kencingnya nanti tetap dikatakan kencing najis mukhaffafah. Jadi secara kesimpulan Bapak Ibu yang kami hormati, najis mukhaffafah ini cuma terjadi kepada kencingnya bayi laki-laki. Dan sekarang perbedaannya, kenapa kencingnya anak laki-laki kok dikatakan najis mukhaffafah, kalau kencingnya bayi perempuan tidak? Karena ini adalah untuk memuliakan kepada kelamin laki-laki. Ini adalah untuk memuliakan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ini ibu-ibu jangan tersinggung. Ini memang laki-laki ini adalah memang lebih utama, baik dalam segi nanti setelah terjadi perkawinan ataupun sebelumnya. Jadi ini bayi masih bayi saja, ini oleh agama sudah dibedakan. Lihat masih dan hal yang semacam itu karena ada nas dari Rasulullah SAW. Alasannya lagi kenapa? Li'anna baulahu a'adhu min bauliha. Dan najisnya bayi laki-laki dikatakan najis mukhaffafah, ringan untuk mensucikan. Kenapa? Karena katanya ulama, kencingnya anak laki-laki itu lebih encer, lebih cair daripada kencingnya bayi perempuan. Wakila dia tahu bertanya dari Nabi Hamdi. Dan lagi bapak ibu akan mati. Alasan yang ketiga, karena apa kok lebih mudah daripada perempuan? Karena anak laki-laki itu tanda-tanda baliknya ini disebabkan dengan perkara yang suci. Ini lagi alasannya kenapa kok lebih mulia? Bayi laki-laki kok lebih mulia daripada bayi perempuan? Alasan yang ketiga, alasan yang seterusnya ialah karena anak laki-laki itu bisa menjadi balik dengan tanda perkara yang suci. Apa perkara yang suci? Yaitu mani. Jadi anak laki-laki bisa dikatakan balik kalau sudah keluar mani. Mani itu adalah suci. Sedangkan perempuan tanda-tanda baliknya ini karena ada perkara najis. Ini kalau perempuan tanda kedewasanya perempuan ini adalah tandanya ditandai dengan barang najis. Apa barang najis itu? Itu dengan keluarnya darah. Darah ini adalah najis.
Ini bapak ibu yang kami hormati, alasan kenapa kok bayi laki-laki kok dibedakan daripada bayi perempuan. Ini alasannya karena anak laki-laki tanda dewasanya ini adalah dengan keluarnya barang suci yaitu mani. Sedangkan perempuan bisa dikatakan dewasa disebabkan dengan keluarnya barang najis yaitu darah. Fa'idatan asal beliau disuruh fa'adal satu mutawassitah. Adapun kalau syarat-syarat tadi ada kurang ataupun tidak cukup, maka najis tadi dikatakan najis mutawassitah. Jadi semuanya ada bayi yang lebih daripada umur 2 tahun, maka nanti najisnya dikatakan najis mutawassitah. Kalau misalnya sedangkan caranya untuk mensucikan najis mukhaffafah, caranya untuk mensucikan najis kencingnya anak laki-laki ialah takmuru birasyil ma'i alaiha ma'al qalabati wa zalati ainiha wa awsafiha. Ialah caranya untuk mensucikan kencingnya bayi laki-laki ialah cukup untuk mencipratan air saja. Ya, cukup untuk mencipratan air saja. Ini tidak diharuskan dibasuh. Ini bapak ibu yang ada hormati, kalau ada kencingnya anak bayi laki-laki, kecil semuanya di sini, di karpet, kencing. Ini kalau anaknya itu masih belum berumur 2 tahun, maka tidak usah dibasuh, tidak usah dibasuh. Bagaimana caranya? Udah, kita ini ciprati air saja, bukan disiram, ditetesi air saja. Ya. Jadi kalau kencingnya bayi laki-laki ada di karpet, ada di pakaian sufanya, maka pakaiannya itu tidak usah dibasuh. Bagaimana caranya? Cukup untuk menciprati air saja, meneteskan air ini sudah suci. Dengan syarat sudah hilang baunya sudah tidak ada. Semuanya bayi kencing di sini semuanya kencing, dilihat tidak berwarna kuning, seumpamanya dilihat ataupun dicium tidak ada baunya, dan dirasa semuanya, kalau semuanya dirasakan tidak terasa asin, ya udah cukup saja ditetesi air, udah suci. Kalau itu adalah najisnya bayi laki-laki. Jadi bapak ibu yang kami hormati, najis mughallazah ini cuma tertentu kepada anjing dan babi, sedangkan najis mukhaffafah khusus kepada kencingnya bayi laki-laki. Caranya mensucikan ialah meneteskan air saja. Wa qala sallallahu as-salisatu sedangkan hadis yang kedua adalah an-najasatu mutawassitah wa sa'irun najasah. Yang ketiga ialah najis mutawassitah. Najis mutawassitah ini adalah kesemuanya najis selain najis babi, selain najis kencingnya bayi laki-laki. Najis yang lain ini adalah dikatakan najis mutawassitah. Najis kencingnya anak dewasa, kencingnya orang tua, ataupun darah lain sebagainya, ini semuanya dikatakan najis mutawassitah. Dan
Najis mutawassithah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah najasatul hukmiyatun. Yang pertama ialah dikatakan najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah? Wa alladhi la launa wa la riha wa la ta'ma lahu. Ialah najis yang tidak ada warnanya, najis yang tidak ada baunya dan tidak ada rasanya. Ini adalah najis hukmiyah. Ini semuanya di sini ada najis semuanya. Ada najis kencing selain kencingnya bayi, selain kencingnya bayi laki-laki. Kencing di sini ada najis. Kencingnya orang dewasa. Ya, kalau seumpamanya karpet di sini, dilihat tidak ada warnanya sudah tidak ada, dan tidak ada baunya. Ya, karena mungkin orangnya tidak pandai makan jengkol, tidak pandai makan petai. Ini bisa jadi kencingnya kan tidak bau. Ini tidak ada baunya, warnanya tidak ada. Ya, maka najis ini dikatakan najis hukmiyah. Ya. Dan najis hukmiyah itu sebelum disiram air tetap najis, hukumnya tetap najis. Nah sekarang kalau dia izalahnya, bagaimana caranya mensucikan najis hukmiyah? Najis yang sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada baunya, maka ialah taqulu bi jarayil ma'i 'alaiha, cukup mengalirkan air. Jadi air dialirkan air saja, alias disiram. Cukup disiram. Kalau yang kencingnya bayi laki-laki bukan disiram, tapi dititesi air. Ini perbedaannya. Antara meneteskan air dengan siramkan air. Kalau meneteskan air ya sedikit saja udah cukup. Kalau disiram harus disiram terkena kesemuanya. Ya. Kemudian yang kedua yang kedua adalah najis ainiyah. Najis ainiyah itu apa? Wa yallati laha launun aw rihun aw ta'mun. Ialah najis yang ada warnanya, yang ada baunya. Ini najis ainiyah ialah najis yang ada warnanya, ada baunya. Kalau misalnya, sedangkan caranya untuk menghilangkan najis ainiyah ialah ghasluha bil ma'i hatta tazula awsafuha, ialah membasuh dengan air sehingga sifat-sifatnya hilang. Jadi kalau najis ainiyah ini harus dibasuh. Ini kalau najis ainiyah syaratnya harus dibasuh. Ini adalah perbedaannya, Bapak Ibu, perbedaannya. Kalau najis hukmiyah disiram saja, kalau najis ainiyah harus dibasuh. Ini adalah perbedaannya. Hatta tazula wasfuha, sehingga sifat-sifatnya hilang, yaitu warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang. Fa idza zalat an-najasatu bi ghaslatin wahidatin kafat. Dan sekarang kalau sumpahnya kita membasuh najis dibasuh satu kali saja, ini sifatnya hilang. Ada najis umpamanya ya, ada najis kecil ataupun ada najis tai ayam. Najis tai ayam dibasuh satu kali saja, ini warnanya hilang, baunya hilang, dibasuh satu kali, maka itu hukumnya sudah suci. Kalau sumpahnya sekarang belum hilang, dibasuh satu kali masih bau, dibasuh satu kali, dua kali warnanya masih ada, maka ini adalah tetap dikatakan najis. Kecuali bapak-bapak, ibu-ibu, kecuali najis itu
kalau semuanya dikatakan susah untuk dihilangkan, maka nanti tempatnya akan menjadi suci. Contohnya adalah seperti ayam. Ini Bapak Ibu, tai ayam kok bergerak di lantai, ya, bergerak di lantai, di keramik semuanya. Dan setelah disucikan, barangnya digunakan, kemudian disiram 2 kali, 3 kali sampai 4 kali, kemudian kok masih ada bekasnya, maka itu semua adalah sudah dihukumi suci. Ini kan bisa jadi Pak ya, kalau tai ayam, apalagi ada di papan ya, ada di papan ayam, beratnya di papan sumpahnya. Setelah dibasuh, ya, tai ayamnya hilang, baunya sudah hilang, tetapi masih ada bekasnya. Kan kadang-kadang ada bekas. Itu adalah sudah suci. Karena apa? Karena itu sudah menyatu dengan barang itu. Itu yang kami hormati. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang masalah najis. Sesungguhnya ini semua adalah masih banyak yang ingin disampaikan masalah najis. Tapi karena waktu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah najis kalau itu kan ada yang pernah bilang bahwa kata Ustaz kalau pakai najis boron itu yang atau bisa pertama pakai tangan gitu. Iya. Mau diaduk seperti kopi, atau pakai yang tebu ini atau di akhir gitu. Iya. Tapi ada yang bilang bahwa itu di maksudnya pakai tanah harus tanah itu juga ya kelihatannya Harus tanah. pakai tanah. Jadi yang kedua kali itu tanah. Udah dibersihin tanah lagi, bersihin tanah lagi. Kalau seperti itu ada yang bilang seperti itu. Ada yang tanahnya sekali aja di awal akhir pakai air. Itu yang pertama. Yang kedua di luar tema bahwa ada yang nanya saya bahwa sholat sunat ba'diyah qobliyah itu bisa dipotong. Iya. Itu aja. Kan sudah subuh pada qobliyah subuh. Kayak yang lain. Bisa dipotong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mungkin. Ibu ya. Ibu sudah mau sampai kepada bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya yang pertama, hukumnya air liur orang tidur. Air liur ulang tidur. Kalau hujan sebenarnya ditetapkan oleh air liur sebenarnya hukumnya seperti apa itu? Ya. Najis apa tidak najis atau nanti makhluk ya. Yang kedua, cara kencing anak laki-laki yang najis mukhafafah tadi itu kan diantaranya sebelum 2 tahun dan hanya sebelum makan selain susu. Yang saya tanyakan tuh susu di sini apakah harus susu ibu atau misalkan dia belum 2 tahun tapi sudah susu derivo, susu apalah namanya itu. Apakah itu bisa kita hukumi tetap najis mukhafafah atau kita anggap dia sudah makan selain susu? Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Tidak ada. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama, itu caranya membasuh najis mukhafafah
itu dibasuh 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan debu. Ini cuma salah satunya saja, ya, bukan ke-7 basuhan itu dicampur dengan debu, tidak. Itu bisa jadi, ya, yang ke-6 basuhan dengan air biasa, ya. Jadi 6 basuhannya itu air biasa. Kemudian yang ke-7 baru dicampur dengan debu. Atau debunya pertama kali dengan menggunakan tanah, kemudian yang kedua, 3, 4, 5, 6 kemudian air biasa. Jadi tidak kesemuanya basuhan itu menggunakan debu, tidak, tapi salah satunya, ya, salah satunya. Dan debunya itu di mana saja, yang penting di salah satu 7 basuhan, mau yang pertama kali atau yang kedua kali, ketiga, keempat, terserah, ya, terserah. Kemudian apakah sholat qabliyah? Apakah sholat qabliyah ini boleh diqadha? Ini boleh. Ini diantaranya adalah sholat qabliyah subhi. Ini adalah boleh diqadha. Dan cuma satu itu yang ada anjuran daripada Rasulullah. Dan yang lain boleh juga, cuma kami belum tak menemukan yang ada hadisnya dari Rasulullah. Tapi ulama juga kalau yang selain subuh, ya, kalau yang selain subuh, kalau sudah biasa kemudian tak melaksanakan sholat qabliyah, ini adalah boleh diqadha kalau sudah biasa. Ini setiap kali kita melaksanakan sholat zuhur, seumpamanya, ya, selain subuh, setiap kali kita ini melaksanakan sholat zuhur, selalu melaksanakan qabliyah, ini kan sudah biasa. Kok tahu-tahunya pergi ke masjid, kok sudah sholat zuhur fardu zuhurnya, maka harus mengikuti sholat zuhur, dan qabliyahnya itu adalah diqadha, itu adalah boleh kalau sudah biasa. Tetapi kalau sholat qabliyah subuh, biasa ataupun tidak biasa, ini boleh diqadha, bahkan dianjurkan kalau qabliyah subuh. Karena ada hadis dari Rasulullah. Boleh, bahkan dianjurkan. Tetapi, ya, jangankan mengqadha kalau sudah tidak biasa, ya. Kalau sudah tidak biasa, jangankan mengqadha, ya, jangankan mengqadha. Salat qabliyah saja waktunya masih banyak, ini bahkan tidak melaksanakan. Jadi ini dari pentingnya dan juga dari istimewanya salat qabliyah subhi yang dikatakan dengan salat fajar. Jadi setelah melaksanakan salat subuh semuanya, ya, setelah salat subuh, setelah wirid dan sebagainya, maka langsung mengqadha salat qabliyah subuh. Tetapi ada juga syaratnya. Ya, ada syaratnya lagi. Apa syaratnya? Kita ini hidup di dunia tidak boleh menimbulkan fitnah. Tidak boleh berbuat yang menimbulkan fitnah. Apa fitnah itu? Fitnah itu adalah rasa curiga seseorang melaksanakan hal-hal selain perintah agama, itu adalah fitnah. Dan kalau semuanya nanti kita sholat subuh semuanya, ya, sholat subuh tidak melaksanakan sholat qabliyah, kemudian kita setelah sholat subuh mengqadha sholat qabliyah, tetap nanti ada kecurigaan seseorang, ini mau melaksanakan sholat ba'diyah subuh, ya,
Ini kalau terjadi hal-hal semacam itu, ini ada juga tidak dianjurkan. Jadi bagaimana caranya? Harus di tempat sepi ataupun di sini semua sudah biasa. Ini Pak Imam tidak pernah melaksanakan salat qabla subuh semuanya. Jadi kalau ada orang melihat Pak Imam salat setelah subuh, oh ini salat mengqadar salat qabliyah, maka itu tidak apa-apa. Kalau sudah biasa tidak apa-apa. Ya. Jadi boleh kalau salat qabla subuh ataupun salat fajar ini dan boleh, bahkan dianjurkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini bagi najis mukhaffafah ini kan disyaratkan sebelum minum selain susu. Ini kalau sekarang sudah minum ASI ataupun deterjen, apa itu apa? Ya, energi apa itu kan? Tidak tahu ibu. Apa bu? Hah? Deterjen ya? Kalau deterjen nanti yang cuci. Pokoknya dia minum susu tambah. Iya. Dekol dan sebagainya ya. Maka itu sudah dikatakan selain susu. Jadi syaratnya ibu-ibu yang kami hormati, ini harus ASI manusia. Ini disyaratkan ASI manusia. Kalau dekol dan sebagainya itu sudah dicampuri, kan nanti kan bukan dekolnya saja, nanti dicampur air. Kan sudah dicampur air, ya airnya air hangat dan sebagainya. Itu tidak menjadikan najis mukhaffafah. Kalau cuma sekarang, nah itu kan minuman itu kan dibuat sebagai kekuatan, ya sebagai kekuatan. Kalau nanti cuma sebagai biar tak nangis semuanya itu tidak apa-apa, cuma sekali saja semuanya. Atau nanti dikasih air minum air, ini tidak apa-apa. Atau sekarang ada kiai semuanya. Ya, ada kiai. Kita punya anak bayi yang kecil belum umur 2 tahun semuanya. Kemudian ada sisa makanan kiai semuanya diambil untuk ambil barokahnya semuanya, dimasukkan ke dalam mulutnya bayi. Ini juga tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau sudah selain air ibunya, ini sudah tidak menjadikan najis mukhaffafah, menjadi najis mutawassithah. Kemudian yang kedua apa lagi itu? Air liur. Ini berarti ibu yang kami hormati, ini kemarin kan sudah dijelaskan. Air liur ataupun keringat ataupun air yang keluar dari badan kita, ya air liur, air keringat ataupun cairan yang keluar dari badan kita, ya yang bentuknya bersih, cair seperti air, ini tetap dikatakan air suci, tetap suci. Kecuali air liurnya tadi, ya air liurnya tadi ini diyakini keluar daripada perut. Kecuali kalau air liurnya keluar dari perut, air perut, maka itu air liurnya menjadi najis. Makanya Bapak Ibu dan Allah, kalau orang tidur agar air liurnya tidak menjadi najis, ini adalah syaratnya harus memakai bantal. Harus pakai bantal. Kalau orang tidur tidak pakai bantal, ini ulama menyatakan najis air liurnya. Karena apa? Karena dimungkinkan keluarnya itu dari perut. Kalau tidak memakai bantal. Tetapi kalau pakai bantal, ini katanya ulama biasanya air liurnya itu tidak keluar dari perut, tapi keluarnya dari mulut, kerongkongan dan sebagainya.
Jadi secara kesimpulan ini air yang keluar dari mulut, kalau keluarnya itu dari mulut najis, kalau tidak sampai dari mulut hukumnya suci. Apa yang tidak keluar dari mulut? Contohnya adalah balgham, kerak. Kerak kan bukan dari perut. Ini hukumnya adalah tetap suci. Ataupun lain lagi semuanya ingus. Ya, ini juga suci. Ya suci. Ataupun kotoran-kotoran yang lain yang bukan dari mulut. Apa kotoran apa? Seperti ini adalah kotoran apa itu tai kuping. Tai kuping. Ini tai kuping adalah suci. Kecuali yang sudah berbau, alias kan ada sebagian orang itu kan, ada sebagian orang telinganya keluar ya seperti nanah dan bau itu baru najis. Ya, karena apa? Karena sudah di kecampuran nanah dan sebagainya. Jadi air liur ini adalah hukumnya suci kecuali tidurnya orang yang tidak pakai bantal, dan itu semua masih ya ditinjau. Walaupun air liurnya tetap suci. Ya mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan barokah, manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ibu-ibu masih banyak nih. Bapak Khair masih lama ibu-ibu ya. Ini masih tayamum. Mudah-mudahan pada kajian sekarang ini dari kajian yang barokah, manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, panjang umur Pak ya. Bisa sampai kepada Ramadan, bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا طيبا وباركا كثيرا هاديا بريا بلا تعب. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم والخير ومن أهل التقى ومن أهل العبادة ومن أهل حملة القرآن ومن أهل قراءة القرآن ولا تجعلنا وإياهم للشر والدين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تحكم علينا بسوء الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.